Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview film Sun Wukong. Oke, langsung saja kita lihat bersama guys. Diceritakan seorang biksu dari Chang'an bernama Tan Kuangjang atau dipanggil Biksu Tong untuk pergi ke barat mengambil kitab suci Buddha. Ketika sampai di Gunung Lima Unsur bersama murid-muridnya, mereka dikejar-kejar oleh harimau putih. Bukannya dilindungi, tapi Biksu Tong malah ditinggal pergi kedua muridnya. Tinggallah Biksu Tong sendirian dikejar harimau. Dan masuklah Biksu Tong ke dalam gua. Di dalam gua Biksu Tong bertemu dengan Sun Wukong. Dan setelah segel Sun Wukong dilepas, dia pun langsung menghajar harimau sampai mati. Kemudian Sun Wukong mengikuti Biksu Tong mengambil kitab suci. Di sisi lain, siluman tengkorak putih sedang menjalankan aksinya. Siluman tengkorak putih dan anak buahnya membantai orang-orang yang berpura-pura menjadi dirinya. Mereka juga membantai ayah dan anak yang ditemui. Kemudian siluman tengkorak putih kembali ke markasnya. Ketika sedang merias wajah, tiba-tiba kaca cerminnya memperlihatkan perjalanan Biksu Tong dan Sun Wukong. Kembali ke Sun Wukong dan Biksu Tong akhirnya bertemu dengan Pat Kai dan Wuching. Di awal pertemuan, Sun Wukong menghajar keduanya sampai mereka takluk. Kemudian ketiganya berjalan bersama mengambil kitab suci. Dan di sini Sun Wukong mulai sadar kalau mereka diawasi oleh seseorang. Kembali ke siluman tengkorak putih. Mereka yang mengetahui kedatangan Biksu Tong pun merencanakan siasat busuk untuk memakan Biksu Tong supaya jadi siluman selamanya. Anak buahnya menawarkan diri akan membawa Biksu Tong ke hadapan Ratu Siluman Tengkorak Putih, tapi ditolak karena dia mau bersenang-senang dulu dengan Biksu Tong. Tibalah Biksu Tong dan ketiga muridnya ke sebuah hutan. Tiba-tiba ada sebuah rumah yang terlihat di sana. Pat Kai pun langsung masuk rumah, sedangkan Sun Wukong mencium bau siluman di rumah itu. Dan mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek. Ketika mereka mau masuk rumah, nenek itu mengibaskan jubahnya sehingga Biksu Tong dan muridnya kelilipan. Dan mata Sun Wukong pun nggak bisa menerawang lagi. Dan mereka semua masuk rumah. Di sini Pat Kai mencoba mendekati anak dari sang nenek. Karena anak sang nenek pergi keluar, Pat Kai pun mengikutinya. Biksu Tong yang khawatir dengan Pat Kai kemudian menyuruh Wuching mengikutinya. Sun Wukong yang terlihat mengucek-ucek mata terus disuruh cuci muka di sungai. Sun Wukong pun tidak bodoh. Sebelum Sun Wukong pergi, dia memberikan lingkaran pelindung kepada Biksu Tong. Sesampainya di sungai, Sun Wukong cuci muka, tapi mata saktinya tetap tidak bisa digunakan. Akhirnya Sun Wukong membakar matanya sendiri, dan mata saktinya pun sudah pulih normal. Di dalam rumah Biksu Tong terlihat iba ketika melihat nenek-nenek tua itu terlihat gelisah. Biksu Tong pun keluar dari lingkaran pelindung. Saat Biksu Tong memberi wejangan kepada nenek tua itu, tidak sadar ternyata nenek tua mencoba menyelakai Biksu Tong. Wukong yang melihat kejadian itu langsung mendatangi gurunya. Karena diketahui penyamarannya, nenek itu pun pura-pura pingsan. Kemudian terlihat rohnya keluar. Wukong yang melihat itu pun mengejarnya dan terjadilah perkelahian di hutan. Karena merasa terdesak, siluman tengkorak putih pun kabur. Sun Wukong melihat Pat Kai mau diserang oleh anak buah siluman tengkorak putih. Tanpa pikir panjang, dia pun memukul siluman itu sampai mati. Sun Wukong juga membunuh siluman yang mau menyerang Wuching. Kembali ke siluman tengkorak putih. Terlihat dia sudah kembali memasuki jasad nenek tua itu. Dan Biksu Tong yang belum tahu sebenarnya kemudian meminta maaf atas perilaku muridnya. Ketika Biksu Tong lengah dan mau diserang, datanglah Wukong memukul nenek tua itu sampai mati. Melihat kejadian itu, Biksu Tong pun marah dan membacakan mantra hingga Wukong pun jatuh pingsan. Setelah sadar, Wukong terlihat merenung di gunung. Gurunya yang merasa bersalah pun mendatangi Wukong dan memberikan wejangan. Kau dan aku sungguh serupa, yaitu kita hanya mempercayai apa yang terlihat di mata kita. Seperti tasbih yang
terikat bersama dengan satu tali yang menyatukan kita adalah 36.000 mil demi kitab suci. Dan mereka pun meneruskan perjalanan ke barat. Sampailah mereka di sebuah kerajaan. Kerajaan itu namanya Kerajaan Awan. Mereka disambut dengan sangat meriah. Mereka diberi jamuan yang lezat dan diberikan tontonan tari-tarian. Biksu Tong diceritakan tentang siluman tengkorak putih oleh sang raja. Kemudian sang raja sampai berlutut meminta Biksu Tong membersihkan rakyatnya dari kejahatan iblis dan mengusir siluman tengkorak putih. Dan tiba-tiba muncullah siluman tengkorak putih dari lukisan dinding kerajaan. Dan semua orang yang di dalam kerajaan pun panik dan berlarian. Siluman tengkorak putih pun menghabisi para prajurit kerajaan. Kemudian siluman tengkorak putih mengajak Sun Wukong ke sebuah ruangan untuk berdiskusi. Siluman tengkorak putih mencoba merayu Sun Wukong agar menyerahkan Biksu Tong untuk dimakan, dan Sun Wukong akan bebas dari penderitaan gelang yang ada di kepalanya. Kembali ke kerajaan, sang raja menyuruh prajuritnya mengambil darah dari tangan anak-anak kecil untuk diminumnya. Setelah meminum darah anak kecil, terlihat tangan sang raja kembali pulih. Ternyata sang raja terkena kutukan, sehingga tangannya jadi seperti tengkorak. Sang raja marah kepada ajudan karena belum bisa memakan Biksu Tong. Ajudan yang ketakutan mencoba menenangkan sang raja. Kemudian Wukong mendatangi Biksu Tong yang sedang beribadah. Biksu Tong pun menanyakan pembicaraan apa yang Sun Wukong lakukan. Namun Sun Wukong berkata tidak ada yang istimewa. Karena ingin memberikan pencerahan, Biksu Tong pun mendatangi siluman tengkorak putih sendirian. Tetapi tiba-tiba Wukong dan Patke menyusul Biksu Tong. Tak lama kemudian anak buah siluman tengkorak putih pun datang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika lengah, Biksu Tong berhasil diculik oleh pengawal kerajaan dan dibawa ke lorong bawah tanah untuk berkumpul dengan anak-anak yang diculik. Sang raja pun menemui Biksu Tong dan mengutarakan maksud dirinya diculik. Ketika sang raja mau menusukkan belatinya ke Biksu Tong, tiba-tiba sang raja kena lemparan tongkatnya Sun Wukong dan jatuh terkapar. Ketika sang raja hendak dipukul oleh tongkatnya Sun Wukong, Biksu Tong pun melarang. Kemudian Wukong melepas para tahanan. Ketika Biksu Tong berjalan pergi meninggalkan sang raja pun memaki dan memarahinya. Tapi Biksu Tong tak menanggapinya. Perjalanan pun dilanjut. Ketika sampai di pasar, siluman tengkorak putih beraksi lagi. Dia dan anak buahnya menyamar lagi. Ketika hendak mencelakai Biksu Tong, mereka pun dipukul Sun Wukong sampai mati. Dan terjadilah kesalahpahaman lagi. Kemudian Biksu Tong membacakan mantra sampai Sun Wukong terguling-guling. Dan akhirnya Sun Wukong pun disuruh pergi. Wukong mencoba menjelaskan, tapi tak dihiraukan oleh Biksu Tong. Malah Wukong dimarahi oleh Biksu Tong. Wukong sampai berlutut memohon agar Biksu Tong memberikan belas kasih. Tapi keputusan Biksu Tong sudah bulat. Wukong pun tetap disuruh pergi. Akan tetapi sebelum pergi, Wukong berpesan kepada Patke dan Wuching untuk menjaga gurunya. Setelah kepergian Wukong, Biksu Tong pun diculik oleh siluman tengkorak putih dan dibawa ke markasnya untuk dimakan. Biksu Tong mencoba memberikan pencerahan kepada siluman tengkorak putih, namun semua sia-sia. Siluman tengkorak putih melarang Biksu Tong memberikan pencerahan karena tidak berguna. Sun Wukong yang ingin kembali ke gunungnya dihalangi oleh Dewi Welas Asih dan diberi pencerahan. Di sisi lain, Patke mencari Wukong di gunung tempat asalnya untuk meminta bantuan. Namun tidak menemukan Wukong dan hanya menemukan anak buahnya dan jubah kebesarannya. Kemudian Patke berinisiatif memakai jubah kebesaran itu untuk berperang melawan tengkorak putih. Wuching yang sudah sampai duluan ke markas tengkorak putih akhirnya bertempur melawan anak buah tengkorak putih sendirian. Tak lama kemudian, Patke pun datang dengan jubah kebesaran Sun Wukong, dan mereka berdua pun berperang melawan para tengkorak. Kembali ke Wukong yang sedang mendapat pencerahan dari Dewi.
Wukong diceritakan kembali masa lalunya yang membuat kekacauan di surga. Wukong disuruh mencoba mempercayai orang lain daripada dirinya sendiri. Jangan menilai standar kebenaran orang lain dengan standar dirimu sendiri. Kemudian sang dewi memberitahu bahwa nyawa gurunya dalam bahaya. Dan inilah saatnya dia paling membutuhkanmu. Kembali ke siluman tengkorak putih. Waktu sudah habis dan siluman sudah tidak sabar mau memakan Biksu Tong. Bukannya takut, Biksu Tong malah pasrah dan memberikan nasihat. Semoga kematiannya bisa membawa pergi sikap keras kepalamu. Dan mulailah siluman tengkorak putih menghisap energi hidup Biksu Tong. Patka yang sedang bertempur dengan para tengkorak dikagetkan dengan jubah kebesaran Wukong yang lepas sendiri dan terbang ke atas langit. Ternyata Sun Wukong sudah datang dan jubah kebesarannya menempel di tubuhnya. Seketika tongkatnya dilempar dan para tengkorak pada hancur berantakan. Kemudian tongkatnya masuk ke dalam gua dan menghentikan tengkorak putih yang sedang menghisap energi Biksu Tong. Siluman tengkorak putih yang tidak terima pun keluar dan bertempur dengan Sun Wukong. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara keduanya. Sun Wukong akhirnya berhasil memojokkan siluman tengkorak putih dan menemui gurunya di dalam gua untuk mengajaknya pergi. Siluman tengkorak putih yang merasa terpojok akhirnya mengeluarkan jurus andalannya. Dia menyatukan semua tengkorak dan dijadikan raksasa tengkorak. Wuching dan Patka yang mencoba melawan pun dihempaskan dengan mudahnya. Siluman tengkorak putih berhasil menangkap Biksu Tong kembali dan mencoba membunuhnya lagi. Dengan segala jurus yang dipunya, Sun Wukong pun melawan raksasa tengkorak itu. Dan pertempuran hebat pun terjadi. Berkali-kali siluman tengkorak putih berhasil mengebaskan Sun Wukong. Tetapi Sun Wukong tetap bisa melawan. Akhirnya Sun Wukong mengeluarkan jurus 1000 bayangan untuk bersama-sama menghancurkan raksasa itu. Dan akhirnya raksasa pun tumbang. Seketika tubuh tengkorak putih pun kembali ke asalnya. Disusul sang Buddha muncul yang akan menjemput ajal siluman tengkorak putih dan akan melenyapkan rohnya selama-lamanya. Di sini welas asih Biksu Tong diperlihatkan lagi. Dia bersedia menanggulangi ajal siluman tengkorak putih dan memohon diberi satu kesempatan lagi supaya siluman tengkorak putih sadar. Di sini terjadilah negosiasi antara sang Buddha dan Biksu Tong. Buddha memberitahukan kalau ingin menyelamatkan, dia harus lewat proses reinkarnasi dan syaratnya Biksu Tong harus menyerahkan nyawanya. Biksu Tong pun menyetujui itu. Maka Biksu Tong meminta Sun Wukong membunuhnya. Sun Wukong menolak, tetapi Biksu Tong memberikan pengertian lagi. Akhirnya dengan berat hati Sun Wukong memukulkan tongkatnya ke kepala Biksu Tong dan sang guru pun meninggal. Tubuh Biksu Tong pun berubah wujud menjadi patung. Selama 7 hari, para muridnya menunggu perubahan tubuh gurunya, tetapi penantian mereka terlihat sia-sia. Kemudian mereka membawa tubuh gurunya menuju biara guntur untuk menemui Buddha secara langsung. Dan ketika perjalanan, sang dewi pun memberikan welas asihnya, sehingga patung Biksu Tong mulai berubah. Dan tamat.